Ya, untuk analisis structural equational modeling menggunakan AMOS. Jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka file ini, client 1302 data dan hasil ini ya, yang Excel ini. Ya, nanti bisa dibuka ini ya, set yang data edit. Ini adalah data yang akan kita gunakan untuk pengujian. Jadi nanti gunakan data edit. Nah, di sini ada sekitar kurang lebih 130 kalau tidak salah ya. Ada 130 item kuesioner. Nah, ini sangat banyak sekali ya. Dan untuk penamaannya nanti di analisis di AMOS itu menggunakan yang ini ya, sesuai dengan kelompok variabelnya. Jadi ini X1 KD1 diganti dengan X1.1, kemudian KD2 X1.2 dan seterusnya. Karena kalau tidak diganti seperti ini ya, nanti susunannya akan kacau. Karena ini mengingat ada 130 item kuesioner, itu sangat akan memakan waktu sekali ya. Jadi malah tidak akan selesai analisisnya, karena nanti dalam pengelompokannya ini akan sulit sekali ya. Setelah seperti ini, kita masukkan data ini ke dalam aplikasi SPSS, karena AMOS itu merupakan plugin ya, atau kepanjangan dari aplikasi SPSS. Oke, seperti ini. Nah, untuk memasukkan aplikasi data ini ke dalam aplikasi SPSS, kita buka aplikasi SPSS-nya. Ini saya menggunakan SPSS versi 26. Dan ini bisa digunakan di versi berapapun ya, karena untuk proses dan prosedurnya nanti sama saja. Oke, dan dalam pengerjaan ini nanti akan saya singkat ya di beberapa bagian, karena tidak mungkin jika semua prosesnya itu dilakukan secara real time, karena akan memakan waktu yang sangat panjang sekali, terutama nanti di bagian eliminasi dan pembuatan model data. Kita tunggu sebentar. Ya, seperti ini tampilannya. Kita masuk ke variable view. Kita copy ini ya, nama dari kuesionernya ini. Seperti ini. Lalu kita paste di sini di name. Ya, seperti ini ya. Lalu kita klik data view. Nah, kita masukkan data penelitian ini. Lalu kita paste di sini. Jadi untuk proses analisis SEM ini sebenarnya lebih mudah digunakan menggunakan aplikasi Smart PLS ya, karena Smart PLS itu tidak mensyaratkan model fit ya. Berbeda dengan AMOS itu mensyaratkan model fit. Jadi itu yang akan membuat nanti prosesnya menjadi lama ya. Namun itu juga merupakan suatu kelebihan dari aplikasi AMOS ini. Jadi pada AMOS ini nanti akan bisa fokus ya, di mana variabel mana saja yang nanti akan bisa mempengaruhi atau yang paling memberikan pengaruh. Nah, seperti ini. Jadi kalau di PLS itu semua variabel ini bisa digunakan ya, terutama di konstruknya ini. Variabel konstruknya ini semuanya dapat digunakan. Namun pada aplikasi AMOS itu secara otomatis AMOS itu akan menentukan mana saja variabel yang akan dieliminasi, sehingga bisa membuat model yang paling efisien atau yang paling baik seperti ini nanti. Jadi yang tadinya banyak seperti ini akan dieliminasi menjadi seperti ini. Nah, ini adalah model fitnya ya. Ini adalah perbedaan aplikasi dari AMOS dan Smart PLS. Oke. Nah, yang pertama kita lakukan adalah di sini pengujian exploratory factor analysis atau EFA. EFA ini nanti kita akan menguji ini ya, KMO. Nah, ini KMO dan Bartlett test. Nah, ini jadi KMO ini adalah untuk
dapat mengetahui apakah variabel konstruknya itu dapat membentuk latennya. Dan kemudian untuk yang barat tes adalah untuk mengetahui apa konstruk itu tidak berkorelasi dengan konstruk lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ini ya. Ini exploratory EFA yang ini. Dan di sini ada dimensi, loading factor, dan kelompok alpha. Dimensi ini menunjukkan di mana pengelompokan datanya itu berada, kemudian loading factor ini menunjukkan seberapa besar nilai loadingnya. Jadi nilai loading ini harus lebih besar dari 0,40 ya baru dikatakan valid, sedangkan untuk kelompok alpha adalah reliabilitas, jadi nilainya itu harus lebih besar dari 0,60. Oke, kita mulai tahap pertama. Jadi untuk EFA caranya seperti ini ya. Jadi klik analyze, kemudian di sini kita pilih dimension reduction factor. Nah, kita masukkan seluruhnya ya. Nah, seperti ini seluruhnya ke sini ke lembar kerja ini dengan mengeklik tanda panah ini. Kita blok lalu kita masukkan. Kemudian kita pilih di sini option. Nah, kita klik ini ya, suppress small coefficient absolute value below, kita ganti ke 0,40. Ini sebagai thresholdnya. Seperti ini. Score kita biarkan saja. Rotation kita pilih direct oblimin ya. Ini direct oblimin continue. Sebenarnya ini ada beberapa ini ya rotasi, cuma menurut saya atau dari pengalaman saya yang saya ketahui bahwa direct oblimin ini merupakan yang paling baik. Kemudian extraction ini kita biarkan saja. Descriptive, nah kita pilih di sini nih ya, KMO. Kita klik continue lalu oke. Nah, ini adalah tabel dari KMO ya, KMO dan Barrel test. Yang seperti saya tadi jelaskan ya, yang ini. Nah, ini adalah hasil KMO-nya. Kemudian selanjutnya untuk nilai loading dan dimensi itu diperoleh dari tabel ini, pattern matrix. Nah, ini. Jadi ini di sini ada beberapa tabel, namun ini tidak digunakan seluruhnya. Nah, yang terpenting ini adalah pattern matrix. Jadi pattern matrix ini kita dapat mengetahui nilai dari loadingnya itu berapa dan variabel konstruk ini berada di dimensi berapa gitu, seperti itu. Nah, di sini dapat diketahui bahwa masing-masing variabelnya itu sudah berkelompok ya. Contohnya ini X1 sampai dengan X20 ini dalam satu komponen atau dalam satu dimensi, yaitu pada dimensi 3. Nah, ini sudah berkelompok ya. Jadi tidak ada yang pecah atau pisah di dimensi 1 atau dimensi yang lainnya. Begitupun dengan X2 juga sudah berkelompok dengan dimensinya sendiri. X3 juga sudah berkelompok. Kemudian Y2.1, nah ini ada negatif. Negatif ini pada uji ini, pada uji pattern matrix ini dapat diabaikan ya. Jadi untuk positif dan negatifnya itu tidak penting. Yang penting itu adalah nilai dari loadingnya ini dan pengelompokannya. Ini juga sudah berkelompok. Kemudian Y juga sudah berkelompok di dimensi 5. Seperti itu. Nah, pada pengujian ini jadi tidak ada masalah interferensi dimensi ya, artinya seluruh variabelnya ini sudah berkelompok sesuai dengan dimensinya masing-masing. Nah, selanjutnya untuk nilai loading factor, nah ini harus lebih besar dari 0,40. Nah, ini seluruhnya sudah lebih besar dari 0,40, maka dikatakan valid ya, dapat dikatakan valid. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah uji reliabilitas. Caranya seperti ini. Klik analyze, kemudian kita pilih scale reliability analysis. Kita masukkan sesuai dengan kelompoknya seperti ini. Oke, nah ini adalah reliability analysis statistik. Untuk kita beri nama seperti ini ya, supaya tidak bingung. Ini adalah untuk Q1. Ini adalah X2.
Ya, seperti ini ya untuk pengujiannya. Nah, kita lihat nilai kurba alfanya. Nah, ini untuk X1 ini sudah lebih besar dari 0,60, X2 juga sama, X3 juga sama. Kemudian Y2 juga sudah lebih besar ya. Kemudian untuk Y1 juga sudah lebih besar dari 0,60. Maka dapat dikatakan untuk pengujian EFA ini seluruh variabelnya itu sudah memenuhi kriteria dari KMO, Bennett test, dimensi, validitas dari loading factor, dan reliabilitas. Nah, setelah uji ini selesai, kita lanjutkan ke pengujian ini ya, ke pengujian confirmatory factor analysis atau CFA. Nah, pada CFA ini dibagi menjadi dua tahapan. Jadi yang pertama itu adalah kita untuk mengeliminasi variabel konstruk. Nah, di sini ya, untuk menentukan atau menemukan model yang paling baik, seperti itu. Nah, seperti ini nanti ini adalah model awal dan ini adalah model kedua yang sudah dieliminasi. Nah, yang dilihat itu kriterianya ada di sini nanti ya, seperti ini. Oke. Nah, untuk pengujian CFA caranya seperti ini ya. Nah, di sini agak tricky dalam menggunakan aplikasi Amos ya. Karena Amos ini tidak se-fleksibel atau tidak se-user friendly ketika menggunakan aplikasi Smart PLS. Oleh karena itu kadang untuk orang-orang yang ingin menggunakan Amos biasanya saya arahkan dulu menggunakan Smart PLS, tapi ya kembali lagi itu tergantung dari permintaan masing-masing. Nah, caranya seperti ini ya. Kita coba buat file baru di sini. Ini file baru. Seperti ini. Data. Oh iya, nanti hasil ini bisa di save ya. Ini file save as. Nah, itu kita bisa save sesuai dengan dimana kita ingin meng-save-nya. Begitupun dengan ini data yang di SPSS ini. Nah, ini adalah data yang akan kita gunakan nanti dalam pengujian Amos ya. Ini kita save dulu. Caranya seperti ini ya. Kita save dalam satu folder. Seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk cara meng-save-nya. Oke. Ini kita bisa close ya. Nah, ini tidak usah di save karena saya sudah buat. Kalau misalkan mau di save juga bisa. Nah, ini adalah data SPSS sudah kita buat tadi ya. Kita buka aplikasi Amos-nya. Dan di sini di save file ini ya, yang sudah saya buat ini performat zip di sini sama ya. Nanti isinya seperti ini, cuma ini adalah supaya nanti hasil output atau foldernya itu tidak berantakan, karena pada Amos ini nanti misalkan ini contohnya CFA ya. CFA ini jadi ada beberapa file yang seperti ini loh, dan ini kalau misalkan hilang satu, terhapus atau tidak sesuai dengan tempatnya, nanti file save-nya itu tidak bisa dibuka. Jadi seperti itu. Ini dikelompokkan ya. Nah, Nah, ini adalah untuk menampilkan ini ya, uji kelayakan model. Nanti saya sertakan juga. Seperti ini, kita copy. Supaya tidak lupa, saya buatkan dulu di sini ya. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah file yang sudah saya buat sebelumnya ya.
Oke, kita buka file baru, kita buat file baru ya, file new. Nah seperti ini, blank sheet. Nah kita perkecil dulu ya, ini tampilannya. Kemudian di sini saya akan persingkat ya prosesnya, karena sisanya itu nanti hanya repetasi saja, jadi supaya nanti durasi dari videonya ini tidak terlalu panjang ya. Oke, caranya seperti ini ya. Jadi untuk yang pertama kali kita lakukan ketika membuka aplikasi Amos ini, kita masukkan data SPSS yang sudah tadi kita buat. Caranya ini ya. Nah ini select data file, file name. Nah, kita buka data yang tadi kita save-nya di mana. Nah ini new folder ya. Ini open, lalu oke. Nah kita cek dulu apakah datanya sudah termuat ya, dengan mengeklik ini menu yang ini, list variable dataset. Nah ini sudah termuat ya. Nah ini adalah fungsinya mengganti penamaan yang sesuai dengan kelompok dari variabelnya. Bayangkan jika tadi pengelompokannya itu masih menggunakan penamaan yang sebelumnya, jadi nggak akan selesai ya, seperti ini akan sangat rumit sekali ya. Kalau misalkan satu variabelnya itu ada 4 atau 5 konstruk itu tidak masalah, tapi kalau sudah sampai ke ratusan itu akan jauh ya, jauh sekali untuk memakan waktunya. Oke, seperti ini. Kita buat modelnya terlebih dahulu, jadi kita buat model ini ya, model dari CFA nya ini. Jadi CFA ini adalah bagaimana kita nanti di sini mengelompokkan ya, mengelompokkan dan menghubungkan seluruh variabelnya. Jadi untuk mengkonfirmasi apakah variabel konstruknya itu dapat membentuk variabel ya, jadi seperti itu intinya. Oke, yang pertama kita buat modelnya terlebih dahulu. Nah ini agak tricky ya, karena memang ini tidak bisa otomatis seperti PLS ya, Smart PLS. Nah kita klik ini dulu, yang bulatan ini dulu, seperti ini kira-kira ya. Nah seperti ini, lalu kita double klik. Nah, font size kita rubah ke 12, variable name x1. Nah kita coba ya, apakah terlalu besar? Tidak ya, sudah tidak terlalu besar ya. Oke lah, masih bisa. Oke. Selanjutnya kita buat konstruknya. Nah kita lihat dulu di sini untuk variabel x1 ya. X1 ini di sini ada 20 indikator ya. Ada 20. Kita buat seperti ini. Nah, kita pilih ini ya, yang bercabang ini, draw latent variable. Nah, kita buat 20 seperti ini, tinggal klik saja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nah seperti itu. Lalu kita bisa geser. Nah untuk menggesernya nanti ini dulu ya, kita klik ini dulu, preserve symmetries, kita klik dulu. Kemudian kita pilih ini yang gambar bis, move object ini. Nah seperti ini ya, kita rapikan ya. Ya seperti itu. Nah lalu ini setelah ini ya, setelah kita buat seperti ini, lalu untuk selanjutnya, untuk membuat model atau untuk membuat laten yang lain itu kita bisa langsung klik ini. Nah, kita bisa langsung klik, kemudian kita klik di sini. Nah, sudah sama ya ukurannya, seperti ini. Nah, lalu kita buat untuk X2. X2 itu sebanyak 35 variabel ya. Oke. 1 2 3 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35. Nah seperti ini.
Nah, prosesnya memang lama ya untuk analisis AMOS ini, karena selain dari jumlah indikatornya yang banyak, juga dari aplikasi ini sendiri itu tidak bisa sefleksibel dari PLS. Karena ketika menggunakan Smart PLS itu kita tinggal drag saja sudah otomatis modelnya terbuat. Nah, ini harus kita buat manual satu persatu. Kita beri nama di sini adalah X2 seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan ini yang tadi kita bilang, yaitu ini ya, untuk menampilkan ini gambar dari atau teks dari kelayakan model ini. Kita buka dulu teksnya ini kita copy. Nah, kita ke ini title, kita klik di sini. Nah, untuk font size kita bisa ubah, kita bisa sesuaikan ya. Kita pilih saja di sini untuk text size-nya adalah 16. Kemudian ini kita menggunakan center origin. Paste seperti ini lalu klik OK. Nah, seperti ini ya. Jadi setiap kali pengujian nanti hasil rangkuman dari model fitnya itu akan muncul. Dan ini saya contohkan sebagian saja ya, jadi tidak full untuk modelnya ini karena sangat memakan waktu sekali. Nah, contoh di sini adalah untuk X1. Nah, X1 ini kita masukkan variabelnya ya. Nah, di close dulu. Nah, nanti bisa klik ini list of variable in datasheet. Nah, kita masukkan ini ya. Jadi X1.1 sampai X1.20 ini ke X1. Nah, caranya seperti ini, kita drag ya satu persatu. Di X1 seperti ini, kita masukkan ke sini. X2 seperti itu ya. Sorry, nah ini adalah kesalahan yang sering terjadi ya. Kita set, kita unduh. Jadi harus tepat ya, harus tepat di sini. Nah, itu satu persatu sampai dengan 130 indikator. Ya, kurang lebihnya seperti ini ya caranya. Ini akan saya skip nanti pada prosesnya. Nah, itu nanti bisa dibuat seperti ini sampai dengan ke 5 variabel. Untuk mempercepat prosesnya, nah ini saya langsung buka untuk data yang sudah, atau untuk model yang sudah saya buat. Untuk menghapusnya pun juga seperti ini ya, repot sekali ini, harus satu-satu. Nah, seperti ini. Jadi sebelum kita analisis ya, ini misalkan datanya itu sudah lengkap ya misal. Jadi kita beri nama ini dulu untuk variabel errornya nih. Nah, ini kan masih belum diberi nama. Nah, untuk cara memberi namanya seperti ini ya. Jadi plugins, kita ini pilih draw covariance. Plugin, kita pilih ini name to
unobserved variable seperti ini. Nah, ini akan otomatis diberi nama ya seperti ini, jadi tidak usah satu-satu. Jadi seperti itu ya prosesnya, nanti di repeat sampai dengan 5 variabel. Oke, kita buka yang sudah kita buat saja. Ini adalah CFA 1. Kita langsung buka saja. Oh ya, untuk ini, untuk merubah posisinya nanti seperti tadi ya, sama caranya. Jadi kita klik ini dulu, resolve simetris, kemudian gini, gambar bis. Kita geser seperti ini. Kemudian untuk merubah posisi dari variabel konstruknya ini dengan menggunakan ini, lingkaran ini, rotate indikator. Nah, ini. Seperti ini ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini adalah contoh yang ini adalah model yang sudah saya buat ya. Jadi seperti tadi, dibuat sampai dengan 5. Kemudian setelah dibuat 5 dan dimasukkan semua indikatornya ini ya. Jadi X1.1, X1.2 sampai dengan yang terakhir ya. Selanjutnya plugin selalu ini ya. Name observe variable, nanti akan otomatis variable errornya ini adalah error ya. Variable errornya ini maka akan otomatis diberi nama. Nah, kemudian misalkan seperti ini ya. Ini kita sudah buat ya modelnya. Indikatornya ini sudah ada 5. Ini contoh, kita hapus dulu ya. Jadi ini karena banyak komputernya lagi. Nah, misal seperti ini ya, modelnya sudah terbentuk ya, ada 5 nih, kita hapus dulu. Nah, lalu kita hubungkan masing-masing variabel ini. Nah, untuk cara menghubungkannya, ini kita lakukan yang pertama CFA terlebih dahulu ya, CFA 1. Caranya ini ya, kita pilih ini menu yang telunjuk ini. Menu yang telunjuk ini, kita klik di variabel latennya saja seperti ini, X3, Y2. Kalau sudah terpilih maka akan ada lingkaran biru. Nah, ini sudah ada lingkaran biru semua ya. Kemudian kita pilih plugins. Nah, ini untuk cara menghubungkannya ya. Plugins, kemudian kita ini klik draw covariance. Nah, ini akan otomatis terhubung seperti ini. Lalu kita rapikan ya. Kita klik dulu ini resolve simetris. Nah, kita bisa geser. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita lepaskan dulu ini ya, biru-biru ini. Jadi biru-biru ini tandanya ini terselect ya. Kita lepas dulu dengan ini. Nah, ini sorry, ini ya, kita lepas dulu. Nah, kita lepas dulu dengan ini, menu yang ini, tangan yang ini.
Kemudian kita rapikan garisnya ini dengan menu ini ya, close up. Ya, sudah seperti ini. Kemudian kita pilih ini ya, analisis properties. Kita masuk ke menu output. Nah, ini pada defaultnya ini tidak tercentang ya. Nah, hanya dicentang yang ini saja. Nah, ini kita, nah nanti untuk outputnya itu, untuk pemilihan dari outputnya itu nanti ada di sini ya. Nah, ini nanti bisa diikuti. Nah, ini seperti ini sudah saya screenshot kan. Nah, kita centang ini seperti ini ya. Tadi not responding itu juga suatu kendala juga. Jadi kalau misalkan aplikasi ini crash, maka semua ini yang sudah kita buat akan hilang ya. Jadi tidak ada fitur auto save nya. Nah, ini setelah dicentang seperti ini, kita bisa close. Seperti ini kita bisa close, lalu kita mulai analisis CFA yang pertama. Caranya ini ya, klik calculate estimate. Kita tunggu sebentar karena prosesnya agak lama. Ini semoga aplikasinya tidak keras ya. Kalau misalkan crash ini bisa ngulang lagi. Oh ya, untuk Amos ini saya menggunakan versi 22. Nah, seperti ini sudah selesai analisisnya. Nah, ketika selesai nanti akan ada tanda panah ini ya. Tanda panah yang ke atas ini artinya data itu sudah sukses dihitung. Jika ini tidak ada tanda panah seperti ini, maka datanya itu tidak sukses untuk dihitung. Jadi bisa jadi di situ ada kesalahan dari variabel ini, dari variabel construct, model atau lainnya ya. Nah, ini bisa dihitung, artinya tidak ada kendala dalam tabulasi data dan lain-lainnya. Nah, untuk menampilkan ini ya, uji kelayakan model, kita pilih ini menu ini, output path diagram. Kita klik. Nah, ini sudah muncul. Nah, jadi di sini untuk ini ya, CFA. Jadi yang kita perlu perhatikan adalah nilai ini, nilai dari prop dan RSMEA. Nah, nilai prop ini sebentar. Nah, ini ya. Di sini sudah ada cut off-nya. Jadi nilai prop, nah ini prop ini harus lebih besar dari 0,05 dan RSMA ini harus lebih kecil dari 0,08. Nah,
Yang kita menjadi patokan adalah dua nilai ini saja. Jadi untuk nilai T-square, GFI, AGFI dan lain-lainnya ini sebagai pelengkap saja. Jadi fokusnya ini hanya dua, yaitu nilai prop dan RSMA. Nah, dua nilai ini harus terpenuhi ya. Jadi kalau untuk yang lain-lainnya ini bisa tidak terpenuhi, tidak apa-apa, yang penting dua ini. Oke. Nah, kita buka outputnya ya. Ini kita buka outputnya. Jadi target pertama di sini adalah kita akan mengeliminasi konstruk ini ya, sebanyak 138 ini kita eliminasi konstruk mana yang kurang tepat, sehingga nilai dari probnya ini di atas 0,05 dan RSMA di bawah 0,08. Nah, ini untuk RSMA sudah di bawah 0,08, namun pada probnya ini masih lebih kecil dari 0,00 ini ya. Nah, kita munculkan dulu datanya. Jadi begini cara untuk eliminasinya ya. Dan ini juga akan saya percepat prosesnya karena ini bisa memakan waktu berhari-hari. Nah, kita tampilkan dulu hasil analisisnya ini, outputnya. Nah, ini view text. Seperti ini ya untuk outputnya. Jadi kita eliminasi konstruk ini sampai dengan RSMA-nya ini lebih besar dari lebih kecil dari 0,08 dan nilai probnya ini lebih besar dari 0,05. Nah, bagaimana untuk cara eliminasinya? Itu seperti ini. Jadi kita nanti di output tadi ya, kita tampilkan output yang ini. Kita masuk ini modification indices, kita klik. Nah, kita berbesar dulu. Nah, untuk cara eliminasinya seperti ini ya. Jadi di sini kan ada, nah ini ada E itu adalah error ya, ada error. Nah, E ini adalah indikator dari sini. Kita perbesar dulu coba ya. Nah, ini. Jadi misalkan seperti ini kita contohkan ya. Jadi contoh ini. Nah, ini cara membacanya sama saja. Jadi misalkan ini untuk X1.8 E-nya adalah E8, X1.8 adalah E8. Nah, E ini akan mewakili satu dari variabel konstruk seperti itu. Jadi X1.9 adalah E9, X1.10 adalah E10, dan untuk E ini tidak harus sama ya. Jadi otomatis nanti akan bisa jadi berbeda-beda ketika dilakukan penamaan ulang seperti itu. Oke, kita kembali ke ini output yang tadi. Nah, untuk mengeliminasinya kita lihat nilai dari MI. Nah, nilai MI ini kita pilih mana yang paling besar. Dari segini banyaknya ini kita pilih dulu ya, kita seleksi dulu sekiranya mana yang paling besar. Ini caranya itu nanti bisa ditulis, jadi ditulis di kertas. Kita pilih di sini yang paling besar, atau yang biasa saya jadi patokan adalah lebih besar dari 10. Nah, kita lihat di sini yang lebih besar dari 10 mana, kemudian kita tulis di kertas. Setelah itu kita eliminasi. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang untuk prosedur AMOS ya, walaupun datanya itu sudah diedit sebagaimanapun, AMOS ini akan otomatis meminta konstruk yang paling baik
Jadi seperti itu ya, berbeda dengan PLS. Kalau PLS bisa langsung dianalisis, karena untuk SEM sendiri ya seperti itu ya keunggulannya. Jadi pada peneliti nanti akan bisa fokus ya. Jadi X mana atau variabel konstruk mana yang digunakan. Seperti itu. Cara eliminasinya seperti ini contohnya ya. Contoh di sini adalah kita pilih E99. Nah, E99 ini ya. Nah, E99 ini nilainya adalah 23,836. Nah, ini nilainya sangat besar sekali ya untuk nilai MI-nya ini. Jadi E99 ini kita eliminasi terlebih dahulu. Nah, kita cari di sini E99 itu ada di mana. Nah, untuk eliminasinya seperti ini ya, kita kembali ke ini. Kita pilih ini yang tanda panah ke bawah. Nah, ini RS object. Nah, kita cari E99. E99 itu adalah di sini ya. E99 itu di sini di Y2.14. Kita hapus. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita cari yang besar lagi ya. E90. E90 itu ada di sini. Y2.5 ya. Nah, seperti ini ya. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi kita catat dulu nilai dari MI-nya itu yang besar mana, kemudian kita eliminasi satu persatu. Setelah dieliminasi, ini contohnya ya, setelah dieliminasi lalu kita uji ulang. Tapi sebelumnya seperti ini ya. Misalkan ini masih lengkap seperti tadi, jadi belum ada yang dieliminasi. Nah, kita bisa save dulu model ini supaya nanti tidak hilang ya. Jadi model yang masih full ini, yang masih lengkap ini kita save sebagai CFA 1. Nah, cara save-nya seperti ini ya. File, kemudian save as. Nah, cara meng-save-nya seperti ini, jadi tidak bisa sembarangan ya. Nah, kita buat folder baru di sini. New folder. Kita tulis CFA 1. CFA 1. Kemudian kita save di sini. Kenapa ini dibikin folder? Karena nanti kalau misalkan tidak dibikin folder, kita lakukan pengujian CFA 2, maka filenya akan campur-campur di sini, maka akan bingung. Seperti ini. File name kita pilih di sini, kita beri nama CFA 1. Save. Nah, seperti itu. Nah, misalkan ini sudah dilakukan eliminasi ya. Sudah dilakukan eliminasi. Nah, nanti akan di save sebagai CFA 2. Tunggu sebentar, ini aplikasinya emang nge-lag sekali ya. Nah, setelah dilakukan eliminasi ya, ini kita pilih yang tadi itu nilai outputnya yang paling besar. Nah, ini kita pilih yang paling besar mana, selanjutnya dieliminasi. Nah, setelah dieliminasi kita lakukan pengujian ulang. Calculate. Nah, ini kan error. Nah, ini error nih ya. Ini error. Nah, itu disebabkan ini. Jadi filenya itu tidak sempurna ya. Jadi ada yang hilang. Nah, CFA 1 ini. Nah, di CFA 1 ini kita wajib ini ya. Kita copy ini. Kita copy file SPSS-nya. Kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Nah, ini baru bisa dianalisis.
sorry bukan file tersebut ternyata. Jadi file yang kita gunakan, nah di sini saya menggunakan bukan file ini ya, ini contohnya saja. File ini, save yang ini. Nah, tergantung dari penamaan file Anda ya. Jadi kalau misalkan menggunakan file yang baru, nanti bisa disesuaikan namanya. Ya, kita delete dulu. Nah, seperti ini. Kita uji ulang ya, calculate. Ini bisa. Ya, ini sudah muncul ya hasilnya. Kita coba lihat apakah ada perubahan. Ya, seperti ini ya untuk hasilnya. Jadi untuk propnya ini masih lebih kecil dari 0,05, kemudian RSMA-nya juga masih nilainya masih sama ya dengan tadi. Nah, jika seperti ini ya, belum ada perubahan, nilai dari propnya ini belum masuk kriteria dan RSMA-nya sudah masuk, maka prop ini harus masuk ya, harus masuk kriteria, yaitu di bawah 0,05. Nah, kita eliminasi ulang. Kita lihat lagi hasilnya. Nah, seperti ini ya. Caranya sama seperti tadi. Kita lihat modification indices. Nah, kita perbesar dulu ya. Nah, ini prosesnya sama dengan tadi ya. Jadi kita tulis ulang. Jadi yang tadi itu tulisannya bisa kita singkirkan dulu, bisa kita buang. Nah, kita tulis ulang di sini. Jadi kita list lagi mana nilai dari MI ini yang masih besar ya, yang masih di atas 10. Seperti itu. Kemudian setelah di list, kita lakukan eliminasi, lalu kita coba tes lagi sampai dengan nilai ini ya, nilai propnya itu lebih kecil dari 0,05. dan memang prosesnya seperti itu, tidak ada cara cepatnya, jadi harus manual satu per satu. Itu bisa makan waktu lumayan lama ya, 2 hari atau 3 hari untuk proses tersebut. Dan untuk bisa menggunakan aplikasi ini dengan baik, itu kurang lebih membutuhkan waktu 1 minggu untuk belajar secara intensif. Nah, mungkin berbeda-beda ya untuk setiap orang, tema itu yang saya pelajari. Nah, seperti ini ya. Jadi terus seperti itu sampai dengan ini tidak ada yang lebih besar dari 10,
Nah, jika ini sudah tidak ada yang lebih besar dari 10, kita lihat di sini ini kan ada banyak kembar ya. Jadi E117 itu di sini ada berapa nih? Ada 3. Nah, kita pilih di sini yang paling banyak mana? Yang paling banyak replikasinya mana? Nah, contohnya ini ya. Kita cari di sini yang paling banyak mana. Itu dilakukan ketika nilai MI ini sudah tidak ada yang lebih besar dari 10. Nah, seperti itu. Nah, contoh selanjutnya yaitu kita misalkan ini untuk eliminasinya sudah selesai ya. Nah, kita ini bisa close dulu. Nah, ini contoh sudah selesai eliminasinya, misalkan sampai dengan ini nilai propnya itu terpenuhi ya. Nah, ini misalkan eliminasi tadi itu sudah dilakukan, itu hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah ada pemangkasan dari variabel untuk indikator ini, variabel ya, konstruk ya. Kita coba analisis. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya hasilnya. Jadi ketika ini sudah selesai untuk analisisnya, untuk eliminasinya itu, maka nilai probe-nya ini akan muncul 0,061. Ini lebih besar dari 0,05. Kemudian RSMA-nya juga ini menjadi lebih kecil. Nah, di sini ada yang tidak masuk kriteria yaitu GFI dan NFI, ini bisa diabaikan. Yang penting CFI dan TLI ini sudah masuk. Dan yang lebih terpenting lagi ini ya, nilai probe dan RSMA. Ya, seperti itu. Jadi ini bisa di save file, save as ya. Nah, ini kan CFA 1, ini CFA 2. Seperti ini, save. Nah, lalu kita masukkan ini data ini, data yang digunakan untuk analisis. Nah, seperti ini. Nah, ketika seperti ini, kita lihat ya hasil outputnya. Sorry, kita analisis ulang. Nah, kita lihat ya hasilnya ini. Modification indices. Nah, seperti ini hasilnya sudah sebagian besar ini yang kembar sedikit, dan tapi ini masih ada yang lebih besar dari 10. Ini tidak apa-apa karena ini cuma ada 2 ya, ada 2 replikasi. Jadi bisa diabaikan seperti itu ya. Ini sudah lebih kecil dari 10 sebagian besar nih. Cuma ada 1 yang lebih besar dari 10 seperti itu. Nah, ini seperti itu untuk cara eliminasinya. Memang untuk prosesnya ini sangat-sangat memakan waktu ya, juga ketelitian.
Nah, selanjutnya jika sudah seperti ini kita buat interpretasinya ya. Jadi interpretasi ini sama ya antara CFA1 dan CFA2. Jadi ini kita bisa lakukan screenshot untuk hasil ini grafiknya ini. Di sini saya menggunakan snipping tool. Nah, seperti ini kita screenshot, copy, kita masukkan ke Excel. Seperti ini ya, kita masukkan ke Excel. Seperti ini. Kemudian untuk hasil outputnya, output teksnya ya, seperti ini. Kita buat seperti ini. Dan ini adalah tabel dari interpretasinya. Oke. Nah, kita tampilkan outputnya di ini model fit. Nah, ini model fit ini ya. Jadi model fit ini yang akan kita buat interpretasinya. Jadi ini caranya sama ya, CFA1, CFA2 sampai dengan SEM itu caranya sama. Nah, kita copy seluruhnya seperti ini. Copy. Kita paste di sini. Nah, seperti ini lalu kita rapikan. Nah, lalu untuk mempercepat tabulasinya nanti tinggal copy ini saja. Contoh ini. Ini. Jadi nanti sudah otomatis terhitung nilai dari ini chi-square model. Ini ya. Chi-square model itu yang ini, kemudian chi-square tabel. Nah, ini. Ini sudah ada rumusnya. Nah, ini tinggal copy saja seperti ini. Nah, ingat ini di I ya. Nah, kita paste di sini di I seperti ini. Nah, sudah otomatis terhitung. Nah, ini adalah aktif ya, tabel aktif. Seperti itu. Nah, tinggal kita lihat bagaimana hasil analisis ini, hasil modelnya ini dengan bagaimana nilai batasan atau nilai cut off-nya. Seperti itu. Jika ini sudah oke, sudah baik ya. Nah, seperti ini. Jadi p-value atau probe-nya ini sudah lebih besar dari 0,05 dan RSMA-nya ini sudah lebih kecil dari 0,08. Dan ini untuk CFA2 ini ya. Maka dapat dilakukan untuk pengujian struktur equational modeling. Seperti itu. Jadi untuk output ini tidak bisa di-save ya. Jadi untuk cara meng-save-nya seperti itu, kita pindahkan dulu ke Excel. Dan untuk kalau misalkan kita ingin membuat lampiran, tinggal kita copy saja, kemudian kita paste di Excel, di Word, seperti ini. Nah, tapi yang harus diperhatikan adalah seperti ini ya. Jadi di sini ada segitiga hitam, ini artinya ini masuk ke ini, ke reference. Nah, kita hilangkan, cara menghilangkan referensinya seperti ini. Di reference, supaya nanti tabel-tabel ini tidak masuk ke dalam daftar isi ya, kalau misalkan menggunakan daftar isi otomatis. Nah, ini text kita hilangkan, do not show in table contents. Nah, ini akan hilang tanda tadi segitiga hitamnya ya, seperti itu. Dan ini kita bisa beri nama, ini adalah CFA1, CFA2, CFA2 atau CFA1 ya, seperti itu caranya. Oke. Dan ini misalkan contohnya itu ini sudah selesai ya. Nah, sudah selesai untuk CFA2. Nah, kita lakukan SEM. Kita kembalikan dulu ini menggunakan tanda panah yang bawah ini. Nah, kita hapus ini ya, panah ini. Kita hapus. Dan ini sudah lebih ringan ya, karena konstruknya ini sudah lumayan banyak ini dieliminasi. Nah, kita hapus, kemudian kita hubungkan variabelnya, dan ini harus sesuai dengan hipotesis yang telah ditentukan. Nah, itu seperti ini ya. Nah, kita hubungkan dengan menu ini ya, tanda panah yang ini.
Jadi X1 ke Y2. Satu ke Y1. Kemudian Y2 ke Y1. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita save. Ini seng. Sama seperti tadi, kita copy dulu ini datanya. Seperti ini, lalu kita lakukan analisis. Nah, akan muncul warning seperti ini. Dan untuk cara mengatasinya seperti ini ya. Kita cancel dulu analisisnya. Jadi di sini kita harus menambahkan error yang ini sama seperti ini ya. Nah, untuk menambahkan error kita pilih ini unique variable. Nah, ini kita klik, lalu kita bisa tambahkan. Nah, seperti ini ya. Kita tambahkan. Nah, lalu kita plugins, lalu ini ya, name unobserved variable. Nah, kita bisa save ulang. Nah, lalu kita analisis ya, sama seperti tadi dengan mengklik ini, calculate estimate, klik. Ya, seperti ini, kita coba tampilkan hasilnya. Nah, seperti ini ya. Jadi yang sebelum kita masuk ke uji hipotesis, kita lihat dulu untuk struktur SEM-nya ini apakah sudah memenuhi kelayakan model atau belum. Nah, seperti ini, jadi nilai probe-nya ini sudah lebih besar dari 0,5, RSMA lebih kecil dari 0,08. Nah, ini sudah memenuhi kriteria kelayakan model ya. Jika seperti ini, caranya sama seperti tadi. Nah, kita lihat ini outputnya. Ke estimate. Ke ini ya. Model fit. Nah, ini kita copy sama seperti tadi caranya ya. Kita copy, kita paste di Excel. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk SEM-nya sudah fit. Jadi kita bisa lanjutkan ke pengujian hipotesis. Nah, untuk uji hipotesis ini ya, kita lihat di estimate-nya. Kita klik estimate. Nah, seperti ini ya untuk hipotesisnya. Jadi yang perlu diperhatikan itu ini ya, ini adalah pengaruh langsung dari sini ya. Ya, kalau ada yang bintang 3 ini artinya nilai p value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, ini sudah lebih kecil dari 0,05 serunya. Jadi untuk pengaruh langsungnya ini
seluruhnya signifikan ya, atau hipotesisnya diterima. Jadi ini X1 ke Y2 signifikan, X2 ke Y2 signifikan, seperti itu nilai p-value. Dan untuk mengetahui pengaruhnya itu positif atau negatif, kita lihat dari nilai estimate-nya. Jadi kalau misalkan di sini estimate-nya ini ada tanda minus, berarti pengaruhnya itu adalah negatif, seperti itu. Nah, kelemahan dari Amos adalah tidak bisa menguji pengaruh tidak langsung atau pengaruh dari mediasi. Karena ini kan modelnya adalah model mediasi ya, bagaimana modelnya itu pengaruh mediasi dari Y2 ini. Nah, untuk pengujian mediasi, jadi seperti ini ya caranya. Jadi yang dari sebanyak tabel ini, tabel output ini yang diperhatikan hanya ini ya, tabel ini ya, ini nilai ini dan nilai dari ini R square multiple correlation. Nah, ini R square nya ini, R square ini yang digunakan ini nilai Y1 dan Y2, karena Y1 dan Y2 ini yang dipengaruhi oleh variabel X1 dan X3, seperti itu. Oke, ini sama prosesnya seperti tadi ya, yang bisa kita copy seperti ini. Ya, seperti ini ya hasil outputnya. Jadi nanti yang digunakan hanya tabel yang penting saja. Jadi tabel ini dan nilai dari square multiple correlation. Nah, ini. Dan untuk variabel konstruk mana saja yang digunakan, ini kan sudah banyak yang dieliminasi ya. Dan untuk konstruk mana yang digunakan itu nanti bisa dilihat dari sini. Nah, ini adalah variabel konstruk yang digunakan. Ya, seperti itu. Atau bisa dilihat dari sini ya. Jadi untuk X1 contohnya ini ya. Untuk X1 yang digunakan adalah X1.4, X1.8, X1.10 dan seterusnya. X2 ya sama ya, seperti ini. Jadi mana yang digunakan di sini dapat diketahui. Oke. Nah, untuk interpretasi hipotesis ini nanti seperti ini ya. Nah, jadi untuk H1 sampai dengan H7 itu adalah pengaruh langsung. Sini ya, dapat langsung kita ketahui bagaimana pengaruhnya. Sedangkan untuk H8 sampai dengan H10 itu adalah pengaruh tidak langsung. Nah, di sini adalah kelemahan dari Amos, yaitu tidak bisa menghitung bagaimana signifikasi pengaruh tidak langsungnya. Dan untuk yang pengaruh tidak langsung ini, nilai estimate ini diperoleh dari ini ya, dari indirect effect. Ya, ini indirect effect ini. Nah, ini ya, ini adalah nilai estimate dari pengaruh tidak langsung. Nah, untuk menghitung pengaruh tidak langsung, kita menggunakan aplikasi kalkulator Sobel. Nah, ini kalkulatornya online ya.